Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagi Anda yang memiliki kulkas yang suaranya agak berisik, suara kompresor agak berisik, itu tanda kompresor biasanya sudah kekurangan oli. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita tinggal menambahkan oli. Kemudian kita masukkan di jalur freon. Ingat, kita memasukkan oli, kita tambahkan oli. Jika olinya kurang, itu ditandai dengan suara yang kasar pada kompresor. Jadi kita tinggal membuka pada katup isap, katup pengisian freon. Kita rakitkan dulu konektornya. Kemudian kita siapkan botol kecil, usahakan yang tidak terkontaminasi dengan air dan bersih ya, tidak ada cairan. Kemudian kita buka, kemudian kita isi. Ya, sedikit saja karena kemarin tumpahnya juga cuma sedikit. Kemudian kita langsung masukkan. Ya. Kemudian kita on kan, ini posisi on. Dia akan menghisap, kita tutup di sini. Nah, ketika kita tutup di sini, dia akan lebih cepat menghisap. Jadi dia tidak tumpah ya, tidak sama sekali, tidak ada oli yang keluar ke jalur kondensor. Jadi ini jalur kondensor, kemudian masuk ke saringan, kemudian masuk ke kapiler, kemudian masuk ke evaporator, kemudian masuk ke sini, jalur hisap kembali. Ini ya freon, kemudian begitu seterusnya tersirkulasi. Nah, sedangkan ketika kita isi melalui sini, jadi dia langsung bakal keluar. Jadi ingat, pengisian harus melalui lubang freon. Oke, begitu saja caranya. Kenapa oli ini mesti diganti? Karena ini sudah berumur, sudah 20 tahunan lebih, tapi masih sangat normal. Karena kita sudah melakukan pengurasan pada oli, kemudian kita isi ulang. Dan ini ada banyak pengaplikasian, ada banyak manfaatnya ketika kita gunakan. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai alat vakum, karena tekanan isapnya juga lumayan sangat kuat. Nah, ketika kita gunakan alat vakum, kita tinggal tutup di bagian ini, dan sambungkan ke selang kapler. Kemudian manfaat yang kedua juga bisa kita manfaatkan untuk AC portable. Kemudian yang ketiga bisa kita manfaatkan juga sebagai aerator. Kemudian bisa kita manfaatkan sebagai kompresor. Tetapi ketika kita manfaatkan sebagai kompresor, tentunya oli harus diganti, harus ada penggantian, rutin penggantian. Kenapa? Karena sistem ini terbuka, katup hisap, dia akan menyerap udara dan menyerap debu. Makanya alangkah baiknya dibuatkan saringan
jika mau diterapkan ke kompresor. Selain saringan, penggantian rutin olinya sama halnya ketika digunakan alat vakum, kita memanfaatkan sebagai alat vakum. Kita bisa lakukan pengisian angin di kita. Dia akan mengisi ke tabung frame. Jadi dia akan menghisap panel ini. Jadi kita tutup di bagian pengisian freon dan pengisian oli. Ya, sangat lumayan sistem pengisiannya, meskipun agak lumayan lambat. Jadi ini saya coba bisa sampai 200 PSI, bisa melebihi tekanan kompresor standar pada umumnya, cuman pasti akan overhead. Nah, bagusnya ketika overhead di sini ada thermofuse yang otomatis memutus arus ketika panas berlebih. Sekarang terisi 10 PSI. Kita lihat yang hitam ini. Nah, ketika kita terapkan untuk alat vakum, itu sebaliknya, kita ambil jalur hisap, jadi dia akan minus PSI nya sampai betul-betul udara di dalam komponen yang mau divakum itu kosong.